Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada para siswa SMP kelas 7 dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursyalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari di bab pertama mengenai konsep ruang. Ruang dapat diartikan secara sederhana itu tempat atau lokasi yang berada di permukaan bumi. Contoh desa Gunung Sirah itu merupakan sebuah ruang yang dibatasi sekelilingnya oleh desa-desa di sekitarnya, diantaranya berbatasan dengan Karanganyar, dengan Cipulus, dan lain sebagainya. Di desa Gunung Sirah, sebagai ruang itu terdapat orang untuk melakukan aktivitasnya. Jadi, dalam ruang tersebut dapat dilakukan aktivitas atau tempat melakukan aktivitas untuk orang. Kemudian di ruang Gunung Sirah, di desa Gunung Sirah juga terdapat barang-barangnya, ada sayuran, ada bermacam-macam kebutuhan hidup manusia sehari-hari, baik kebutuhan pokok, barang kebutuhan sekunder maupun barang kebutuhan tersier atau barang mewah. Baiklah, di desa Gunung Sirah, walaupun merupakan penghasil sayuran, tetapi desa Gunung Sirah itu tidak menghasilkan misalnya ikan asin. Ikan laut tidak diproduksi di desa Gunung Sirah karena tidak ditemukan lautan di Gunung Sirah. Nah, kemudian ikan asin yang dibutuhkan oleh desa Gunung Sirah itu dari mana? Itu dari ruangan yang lain atau tempat yang lain. Katakan misalnya dari Cirebon. Cirebon sebagai satu kota yang terdapat pelabuhan ikan. Aktivitas orang di daerah Cirebon itu kegiatannya adalah salah satunya nelayan. Nelayan mencari ikan, kemudian diproses, diolah supaya awet, maka diasinkan dan dijemur sampai kering, kemudian dipasarkan. Nah, orang Gunung Sirah yang berada di tempat A dan orang-orang yang ada di Cirebon yang berada di tempat B itu mengadakan interaksi atau hubungan dalam hal ini adalah interaksi antar ruang terjadi karena saling melengkapi, kemudian adanya kesempatan antara, dan juga adanya kemudahan transfer barang antara satu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya desa Gunung Sirah tadi butuh ikan asin dari Cirebon, Cirebon butuh sayuran dari desa Gunung Sirah, maka terjadi pergerakan orang dari Gunung Sirah belanja membeli barang ke Cirebon untuk memperoleh ikan asin, sekaligus membawa sayuran, karena orang Cirebon tidak memproduksi sayuran, atau jumlah sayuran yang diproduksi di Cirebon kurang memenuhi kebutuhan masyarakat Cirebon. Nah, ini yang dimaksud dengan saling melengkapi antar ruang antara desa Gunung Sirah, desa di Cirebon. Yang kedua, interaksi antar ruang terjadi
karena ada kesempatan antara. Karena di desa Gunung Sirah, ya, orangnya merasa jauh harus ke Cirebon, dan ikan asin yang diperlukan oleh desa Gunung Sirah, masyarakat desa Gunung Sirah, ada di pasar Kuningan, maka orang Gunung Sirah belanja ikannya saja yang dekat, tentunya ongkosnya lebih murah. Ini interaksi terjadi secara kesempatan antara atau interpening. Selanjutnya, desa Gunung Sirah dan Cirebon itu bisa terjadi kalau ada kemudahan, adanya kemudahan transfer barang. Kalau desa Gunung Sirah mengirim sayuran bisa menggunakan mobil. Kemudian dari Cirebon ke Gunung Sirah juga bisa digunakan mobil. Nah, ini terjadi adanya kemudahan. Nah, kalau tidak terjadi kemudahan, maka transfer atau pengiriman barang itu sulit misalnya, ya, maka interaksi antar uang tidak terjadi. Misalnya antara desa Gunung Sirah dan desa di Cirebon ini di tengah perjalanannya jembatannya putus misalnya, maka interaksi antar uang itu tidak terjadi karena ada kesulitan. Kemungkinan bisa saja terjadi desa Gunung Sirah akan memilih membelikan asinnya itu ke pasar Cikijing. Jadi kembali bahwa pergerakan antar ruang, ada orang, kemudian ada barangnya. Barangnya tadi ada ikan asin, juga ada sayuran. Kemudian ada informasi. Masyarakat desa Gunung Sirah itu mendapat informasi bahwa di Cirebon terdapat ikan asin. Demikian pula dengan masyarakat yang ada di Cirebon, mendapat informasi dari media bahwa sayuran itu diproduksi di Gunung Sirah. Nah, ya, pergerakan antar ruang ini tidak hanya terjadi secara lokal, antar kota, tetapi bisa juga antar provinsi, antar negara, ya. Jadi interaksinya bisa lebih luas. Demikian pemahaman konsep ruang dan interaksi antar ruang yang terjadi di dua tempat atau lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan dapat menghubungi channel yang sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.